الشاة الخضراء Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat yang ke-6 yang oleh para ulama dikenal sebagai ayat tentang wudu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak mengerjakan salat, maka basuhlah muka dan tangan kalian sampai dengan siku. Usaplah kepala dan basuhlah kaki kalian sampai dengan kedua mata kaki. Ayat tersebut diawali dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang mukmin. Hal ini menunjukkan akan pentingnya perkara wudu, karena dengan perintah tersebut mengharuskan adanya perhatian dari yang diperintah. Kemudian perintah tersebut pun diarahkan kepada orang-orang yang beriman, sehingga menunjukkan bahwa pelaksanaan hukum wudu dalam ayat tersebut secara baik dan tepat merupakan konsekuensi dari keimanan seseorang. Sebaliknya, jika dilakukan secara asal-asalan, maka dapat mengurangi kualitas ibadah seorang mukmin. Di samping itu, wudu juga termasuk syarat sahnya salat seseorang. Nabi Muhammad SAW telah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari jalur sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Nabi SAW telah bersabda, La tuqbalus salatu ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Tidaklah diterima salat salah seorang dari kalian jika berhadas sampai ia berwudu. Cukup banyak hadis-hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang rincian ayat tersebut, yaitu tata cara berwudu sesuai dengan contoh dari Rasulullah SAW. Jikalau umat Islam ini mengamalkan petunjuk Nabi mereka, baik dalam hal peribadatan maupun dalam masalah muamalah, maka akan mendapatkan keutamaan dan barokah serta kesejahteraan hidup, baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Ini merupakan bentuk perhatian dan kasih sayang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat muslim. Demikian pula dengan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mereka begitu bersemangat dan bersungguh-sungguh dalam menyampaikan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkait dengan masalah wudu ini. Di antara sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat bersemangat dalam menyampaikan kaifiat wudu yang sempurna atau yang sesuai dengan contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahullah, bahwasanya Utsman bin Affan radhiyallahu an ketika membasuh anggota wudunya sebanyak 3 kali, ia pun berkata, "Aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti wuduku ini." Wudu yang sempurna adalah wudu yang sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan memenuhi kewajiban-kewajibannya, sunnah-sunnahnya, serta menghindari kesalahan-kesalahan yang terjadi. Dengan demikian, seorang muslim yang membaguskan wudunya, maka akan mendapatkan manfaat dan keutamaan yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara keutamaannya ialah, yang pertama, kesempurnaan wudu merupakan bagian dari keimanan. Berkaitan dengan hal ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Isbagul wudu syaratul iman." Kesempurnaan wudu adalah bagian dari keimanan. Di antara makna hadis ini adalah bahwasanya yang dimaksud dengan iman di sini adalah salat. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-143. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan iman kalian, yaitu salat kalian ketika masih berkiblat ke Baitul Maqdis. Keutamaan yang kedua adalah berwudu yang sempurna menjadi penyebab datangnya ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkaitan dengan hal ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah
dari jalur sahabat mulia Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yatawaddau rajulun muslim fayuhsinul wudu'a fayusalli salatan illa ghafarallahu lahu ma bainahu wa bainas salati allati taliha." Tidaklah seorang muslim membaguskan wudunya kemudian melakukan salat, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan ampunan untuknya di antara salat yang satu dengan salat berikutnya. Keutamaan yang ketiga ialah wudu yang sempurna menjadi penyebab dihapuskannya dosa-dosa. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari jalur sahabat mulia Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man atamma wudu'a kama amara Allah Ta'ala, fa salawatul maktubat kaffaratun lima bainahun." Barang siapa yang menyempurnakan wudunya sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka salat 5 waktu itu sebagai penghapus dosa di antara salat-salat tersebut. Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kitab Syarah Sahih Muslim, beliau menyatakan bahwa hadis ini berlaku bagi seseorang yang mencukupkan dirinya dengan melakukan kewajiban-kewajiban dalam berwudu tanpa melakukan perkara-perkara sunnah atau mustahab dalam berwudu. Jika seseorang menyempurnakan wudunya dengan melakukan perkara-perkara sunnah, maka akan lebih banyak pula dosa-dosa yang akan dihapuskan. Dan keutamaan yang keempat ialah berwudu menjadi sebab dibukakannya pintu-pintu masuk surga. Hal ini sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari jalur sahabat mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah salah seorang dari kalian berwudu dan membaguskan wudunya lalu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, melainkan akan dibukakan untuknya 8 pintu surga, kemudian dipersilahkan kepadanya untuk memasukinya melalui pintu mana saja yang dia kehendaki." Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu sudah semestinya bagi kita semua untuk berusaha menyempurnakan wudu-wudu kita supaya benar-benar kita dapat meraih pahala dan keutamaan yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.